Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini ikut memberi dampak pada kinerja kegiatan usaha dan ekonomi. Tidak terlepas juga di sektor UMKM yang kini seperti mendapatkan tantangan baru untuk bisa mendorong momentum bergeraknya ekonomi dengan mandiri dan bergotong royong. Jember Expo, Jember Beranjak UMKM, bagi saya adalah program positif yang memberi dukungan kepada UMKM untuk beranjak bangkit, melakukan berbagai terobosan dan inovasi serta mampu adaptif menghadapi segala perubahan yang pasti terjadi di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini. Saya, Edi Siswanto, Bupati Jember, mengajak Anda semua untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dalam gerakan ini. Tentunya harus ada akselerasi. Ayo dukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia dengan menggunakan produk-produk lokal guna mewujudkan UMKM Indonesia yang maju dan tangguh. Wis wayahe UMKM Jember keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi. Untuk itu, sebagai bentuk kontribusi nyata dan bersinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia Jember menyelenggarakan Geber UMKM Sekakijang sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM untuk beranjak melakukan penyesuaian dan melihat peluang yang ada, untuk beranjak bangkit dan senantiasa optimis di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Ayo bersinergi bersama, dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, cintai produk lokal, gunakan produk lokal, Geber UMKM untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Luar biasa, hari ini 27 Agustus 2021 dalam acara yang ditunggu-tunggu yaitu Geber UMKM, Gerakan UMKM Beranjak Jember, Jember Expo 2021. Boleh tepuk tangan secara virtual pada pagi hari ini. Luar biasa sekali. Dan yang pastinya kami mengingatkan untuk seluruh peserta Zoom, kami persilakan untuk bisa mengisi link Zoom ya. Dan yang pastinya kami mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang di Geber UMKM, Gerakan UMKM Beranjak Jember dalam rangkaian acara Jember Expo 2021 kepada yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. Dan tentunya kegiatan Jember Expo merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan pengembangan UMKM di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. Dari pengembangan UMKM substansi hingga UMKM bankable tentunya. Dan yang pastinya pengembangan dilakukan melalui onboarding UMKM, sukses digital kurasi, peningkatan produksi, bisnis matching, fasilitasi sertifikasi, hingga pengenalan produk ya, seperti halnya pameran, showcasing, display fisik, dan pelaksanaan Jember Expo akan dilaksanakan secara virtual yang terdiri dari opening ceremony, webinar, business coaching, business matching, dan virtual exhibition.
Dan tentunya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Jember untuk terus bersinergi dalam meningkatkan daya saing produk UMKM Jember dan juga meningkatkan pengembangan inovasi bisnis UMKM. Betul sekali Putri ya, dan yang pastinya untuk Jember Expo 2021 akan terlaksana 2 hari, mulai dari hari ini 27 dan juga besok 28 Agustus 2021. Dan untuk acara hari ini, ya, dan tadi sudah kita saksikan bersama-sama, yakni opening ceremony, kemudian nantinya akan ada motivasi bisnis UMKM bersama Mary Riana. Wow, yang pastinya ditunggu-tunggu, dan yang pastinya nantinya juga ada di sesi terakhir, yakni ada webinar pariwisata dan ekokreatif pengembangan festival sebagai daya tarik pariwisata. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport acara ini, yaitu ada Shopee dan Tokopedia. Wow, dan yang pastinya tanpa panjang lebar ya, saat lagi kita akan memasuki sesi motivasi bisnis UMKM bersama Mary Riana dan penguatan motivasi dan daya juang pelaku usaha untuk terus berkembang dan maju dalam menghadapi berbagai kondisi terutama saat masa pandemi seperti ini Putri ya, yang dimana sangat diperlukan sekali agar mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dan untuk mendorong tercapainya hal tersebut sebagai bagian dari Jember Expo 2021, sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama talk show motivasi bisnis UMKM Turn Crisis into Opportunity. Baik, dan yang pastinya sebelum kita hadirkan, sebelum nantinya kita akan memasuki ke sesi motivasi bisnis UMKM bersama Mary Riana, kali ini kita sudah akan menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa ya. Yang satu ini sangat cantik sekali yang sudah hadir, yakni Andriana Oktavaradiba ataupun yang dikenal dengan Mbak Diba selaku owner Batik Rola. Selamat pagi. Luar biasa, cantik sekali. Oke, selamat pagi Mbak Diba. Ya, halo, selamat pagi. Wah, oke, ya sangat matching sekali yang kita gunakan juga batik rola loh ya. Ya, bener banget ini batik rola. Oke, yang berikutnya Putri agar Dan tidak juga ngantuk. ada Bapak Ahmad Jubaidi Yusron atau disebut Mas Yusron selaku owner Ketakasi yang akan sharing mengenai nanti pengalaman beliau. Betul, selamat pagi Mas Yusron. Selamat pagi. Oke ya, kita manggil Mas aja ya Mas ya, biar lebih kelihatan muda gitu ya. Kurang semangat kayaknya bilangnya selamat pagi. Iya benar banget ya. Dan yang pastinya Putri, yang penasaran karya mereka kira-kira seperti apa, kita akan saksikan video yang satu ini.
Luar biasa sekali, beri aplausnya dong untuk yang teman-teman dari virtual tentunya. Video tadi sudah melihat video barusan, tentunya bagaimana kondisi di masa pandemi ini Kak. Betul sekali ya, dan ntar lagi deh kayaknya kita mau nyobain ya kita kasihnya. Oke, langsung aja deh kita tanya-tanya kepada dua orang hebat yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Owner dari Batik Rola dan juga owner dari Kita Kasih. Baik, kita tanya dulu bagaimana sih kondisi bisnis selama pandemi ini? Silahkan, boleh dijawab dari Mbak Diba dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana kondisi UMKM khususnya batik yaitu Batik Rola dalam selama masa pandemi ini lebih jatuh ya. Biasanya kita bisa memproduksi biasanya kita dapat menjual 500 sampai 1000 pieces 1000 pieces batik per bulan, tapi dalam masa pandemi ini mungkin kita hanya bisa menjual dalam hitungan jari saja seperti itu. Kalau biasanya kita bisa menerima orderan pesanan seragam lumayan banyak, di masa pandemi itu sempat terhenti seperti itu. Baik, jadi banyak sekali kendala-kendala dalam pengembangan usaha ya Mbak ya? Iya benar. Betul ya, wah ini sangat terdampak sekali. Kalau dari Mas Yusron? Kalau untuk di kopi sendiri, jadi kan kita ada dua produk. Yang pertama produk sudah berbentuk jadi sama yang masih mentah. Kalau untuk yang sudah produk berbentuk jadi memang sangat signifikan, yang mana biasanya kita sebulan itu 3 sampai 4 ton, sekarang 1,8, 2 ton juga alhamdulillah. Kalau untuk di produk yang green bean atau yang mentahnya, alhamdulillah di tahun 2021 cukup pesat peningkatan, lebih banyak pemesanan untuk di keterkaitan produk mentahnya. Baik ya, ini cukup berbanding terbalik dengan Mbak Diba ya. Mungkin karena stay at home akhirnya sering ngantuk dan akhirnya butuh kopi ya. Baik, untuk yang berikutnya, apa saja kendala-kendala yang dihadapi saat terjadi pandemi COVID-19 ini? Silahkan Mbak Diba. Oke. Kalau kendala-kendalanya yang selama pandemi ini yang dialami mungkin di segi penjualan ya, yang pasti karena kita adalah produksi kain, penjualan kain kami itu menurun. Jadi kendala utama terbesarnya itu udah di penjualan seperti itu. Dari dulu kan kita kebiasaannya offline tuh, karena di era pandemi yang sekarang udah pindah ke era digital, jadi itu sih kemarin jadi tantangan terberatnya, perubahan akan hal itu seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah mulai bangkit di digital platform kita seperti itu. Baik ya, dan alhamdulillahnya sudah mulai bangkit lagi. Sudah mulai bangkit. Dan semoga nantinya terus bangkit dan akhirnya bisa untuk seperti dulu lagi ya. Baik, untuk Mas Yusron sendiri bagaimana nih, apa saja kendala-kendala selama pandemi COVID-19 ini? Yang paling signifikan untuk di kami, yang sangat mempengaruhi itu ketika ada beberapa buyer ingin berkunjung ke kebun, ingin melihat keterkaitan kapasitas produksi, kan terbatas PPKM. Jadi di situ yang sering terhambat untuk saat ini di kami. Kalau untuk penjualan, alhamdulillah biarpun menurun juga, yang sangat signifikan masih keterkaitan visitor ke tempat kami. Baik ya, kalau berbicara mengenai kondisi bisnis, apakah ada perbedaan sebelum pandemi dan ketika pandemi seperti sekarang ini? Silakan Mbak Diba. Oke, kalau kondisi bisnis di perusahaan kami, kalau dari produksi kita menerapkan sistem shift-shiftan tuh masuknya. Jadi karena kita menaati peraturan pemerintah untuk tidak mencegah klaster perkantoran, mencegah COVID di klaster perkantoran, jadi kita menerapkan sistemnya itu setiap minggu tuh gantian tuh yang masuk seperti itu. Jadi kan kondisi bisnisnya maksudnya gini, jadi kalau bilang di produksi, jadi kita kan lebih terhambat ya, karena biasanya mungkin kita dalam seminggu bisa menyelesaikan berapa ratus pieces kain, jadi lebih lama seperti itu. Habis gitu kalau kondisi yang lain-lainnya mungkin dari segi pemasarannya juga karena berubah dari offline ke online. Habis gitu
dampaknya pokok terasa sih Mas, kayak gitu. Berarti 80% sangat beda sekali ya. Lebih dari 80 sih Mbak. Lebih dari Lebih dari 80%. 80. Benar, karena Wow. kita biasanya kita dari hulu ke hilir tuh dari produksi mulai dari bahan mentah sampai jadinya semua terpending karena adanya pandemi ini gitu. Baik ya, ini sangat miris sekali ya. Beda Semoga sekali. pandemi segera berlalu menjadi endemi nantinya sehingga kita bisa berdampingan dan yang pastinya kita bisa untuk survive lagi ya untuk di bidang ekonomi. Kalau dari Mas Yusron sendiri terakhir silakan bagaimana apakah ada perbedaan antara bisnis saat pandemi dan juga sebelum pandemi? Sebelum dan sudah memasuki era pandemi ini yang sangat signifikan itu keterkaitan ekspedisi sih. Jadi beberapa ekspedisi kita juga kan susah untuk masuk ke beberapa kota karena pembatasan skala besar itu. Jadi yang perlu yang saat ini kita siasati keterkaitan pengiriman ke beberapa kota itu. Baik ya, luar biasa sekali dua orang hebat di pagi hari ini dan yang pastinya kita doakan semoga segera berlalu lah ya. Semoga segera berlalu. Betul sekali dan yang pastinya dampak dari pandemi ini memang sangat luar biasa sekali ya Putri yang dihadapi pelaku UMKM di masa pandemi sepertinya untuk menumbuhkan semangat para pelaku UMKM membutuhkan motivasi dari seseorang yang luar biasa menginspirasi. Iya. Putri, Bener banget. kamu sering banget nggak Putri? Kenapa? Yang namanya belanja online. Wah, sering banget Kak. Kalau aku sering banget belanja di Shopee. Kalau kamu? Sama di Shopee, di Tokopedia Di Tokopedia juga. Iya Nah, dong. ada kabar baik nih ya untuk kamu yang suka belanja online di Shopee ataupun Tokopedia. Nah, ataupun dimanapun, kali ini acara ini juga didukung oleh JNE dan yang pastinya juga memberikan promo potongan ongkir 25%. Luar biasa Wow, sekali. ya. Dan untuk belanja produk UMKM tanggal 27 sampai 31 Agustus 2021 cepetan ya. Wow, cepetan deh ya. Dan yang pastinya jangan lupa juga untuk kunjungi di www.sekarkijangexpo.id ya. Tentunya. Tuh, mumpung ada potongan lumayan loh ya. 25%. Ayo cepetan nanti kita Itu langsung keuntungan belanja. loh ya. Baik ya, kali ini kita akan memasuki ke sesi motivasi di mana Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, dan konten kreator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Melalui seminar buku, radio, dan TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan kisah hidup Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui banyak cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Miss Mary Riana juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Dan selain itu, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscriber dan followers beliau. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Dan sebelum kita panggil Miss Mary Riana, kita saksikan video berikut ini. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif.
apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, kerja keras, solusi. This is such an inspiration to a lot of people. Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Sama, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan kita sambut bersama Miss Mary Riana. Yeay! Indonesia mana semangat dan suaranya? Wow! Jember mana semangat dan suaranya? Yeay! Semangat banget ya. Wow, seneng banget karena pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini untuk menyapa ya dan juga berbagi pastinya, oke? Nah, jadi di awal nih saya yakin Anda semua udah semangat ya, apalagi masih pagi hari. Wah, senang sekali. Senang, saya juga senang, oke? Nah, untuk itu saya selalu percaya bahwa energi itu harus ditularkan. Nah, jadi saya pengen tes dulu semangatnya. Kalau saya bilang Indonesia, dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di dapur mungkin, yang ada di ruang tengah ya, yang ada di meja makan, oke? Tulis jawabannya di kolom chat dan jawabannya pasti bisa. Oke? Nah, gampang ya, jadi pasti bisa. Oke? Siap? Udah siap semuanya? Oke, kita tes dulu. Mendapatkan yang terbaik di hari ini, ada dua hal penting yang harus Anda lakukan. Ada berapa? Dua, oke? Nah, yang pertama itu adalah energi. Oke, tulis di kolom chat, energi. Nah, thank you, oke? Nah, kenapa energi itu penting? Karena saya percaya bahwa success requires energy. Oke, orang sukses itu butuh energi. Mau jualan butuh energi, mau belajar butuh energi, ya kan? Nah, jadi kalau tadi kita pengen jualannya, siapa dari Anda di sini yang pengen jualannya lebih banyak lagi? Terus di kolom chat bilang saya. Amin, oke ya, lebih sukses lagi. Oke, nah kalau gitu dimulai dari energi dulu, dan energi itu kita yang ciptakan ya, apalagi sebagai seorang pengusaha ya, energi itu penting banget dan itu harus kita ciptakan dan kita kondisikan. Oke, nah kalau saya tanya, oh ya by the way ngomong-ngomong tentang energi, semangat ya,
jangan juga tergantung hari, tergantung jam, tergantung tanggal ya. Karena ada beberapa orang kadang-kadang semangatnya tergantung tanggal, Miss Mary. Tanggal berapa biasanya paling semangat? Ayo, tanggal berapa? Tanggal biasanya kalau ini tanggal gajian ya. Tapi kalau ini pengusaha justru tanggal gajian bikin pusing kadang-kadang ya. Oke, no, tapi tetap harus semangat. Berapapun tanggalnya tetap optimis, tetap semangat. Oke. Nah, kenapa harus berenergi? Apapun situasinya, berapapun tanggalnya, karena saya percaya banget bahwa antara energi dan rejeki itu teman deket banget ya. Mereka itu teman deket banget antara si energi dan si rejeki. Jadi kalau energinya besar, nanti rezekinya juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya juga kecil dan melempem ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi siapa dari Anda di sini ingin mendapatkan rezeki yang jauh lebih banyak lagi? Tulis di kolom chat bilang saya. Nah, oke ya. Berarti apapun situasinya, yuk kita berpikir yang baik, kita berprasangka baik, kita berkata-kata yang baik ya, dan kita berenergi yang baik ya. Nah, itu penting banget di awal. Oke. Nah, yang kedua yang juga penting untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya, bukan hanya di sesi saya tapi juga di hidup kita ya, itu adalah partisipasi. Oke, tulis di kolom chat partisipasi. Nah, oke ya. Kenapa partisipasi itu juga penting banget? Karena saya sungguh-sungguh percaya berapa banyak yang Anda bisa dapatkan itu tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa berikan ya. Nah, harus proaktif, apalagi di kondisi seperti ini gitu. Kita harus selalu cari jalan proaktif berpartisipasi. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi komentator, tapi ikutlah berpartisipasi, ambil bagian dari dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Setuju? Setuju, oke? Nah, sekarang caranya berpartisipasi gimana khususnya di sesi saya? Gampang banget, kalau Anda perhatikan saya seringkali bertanya. Nah, kalau saya bertanya, walaupun Anda nggak yakin jawabannya benar atau salah, yang penting pede aja dulu, cuek aja, tulis jawabannya di kolom chat ya. Benar salah itu ntar urusan belakangan, oke? Yang penting kita proaktif, gerak dulu, jawab dulu, oke? Benar salah urusan belakangan. Siap? Siap. Bisa saya tes? Bisa ya? Tes ya? Oke, kita tes dulu. Hari ini hari apa? Ayo, hari apa? Hari Jumat. Oke, baju yang saya pakai warna apa ini? Warna-warni ya. Tapi ini warna apa? Warna ungu, warna pink ungu. Oke, yes. Kalau gitu kota paling keren, paling kreatif, paling sukses, paling kompak, nomor 1 di seluruh Indonesia. Wah, banyak nih. Waduh, Jember, Banyuwangi, Medan, banyak ya, rame ya di sini, Sidoarjo. Oke, semuanya pastinya ya. Mantap, thank you. Oke, nah jadi itu 2 hal penting ya. Harus berenergi, apalagi di sini banyak pengusaha UMKM ya. Harus semangat. Dan yang kedua harus selalu proaktif dan berpartisipasi. Oke, nah dan kalau kita melakukan sesuatu juga jangan setengah-setengah. Karena kalau kita melakukan setengah-setengah nanti hasil yang didapatkan pun juga setengah-setengah. Seperti contohnya video berikut ini. Bisa saya putarkan dulu video singkatnya? Bisa ya? Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Coba kita lihat. Vita. Dahil sa usiyak ng inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Nah, oke ya, tepuk tangan lu dong buat pemuda ganteng kita yang luar biasa. Nah, jadi ada pemuda ganteng lagi duduk di taman, terus tiba-tiba didatengin nenek tua. Nenek tuanya kelaparan minta makanan. Nah, karena pemuda ganteng ini baik hati, jadi walaupun dia cuma punya 1 biskuit, ya udah deh bagi 2 aja. Nah, ternyata nenek tua ini bukan sembarang nenek, tapi dia adalah seorang bidadari yang menjelma. Dan bidadari ini berterima kasih dan akhirnya dia bilang, anak muda, karena kamu sudah menolong saya, apapun juga permintaan kamu akan saya kabulkan. Wah, si anak muda ini seneng banget. Dan akhirnya dia bilang, kalau gitu saya pengen mobil sports. Warna apa? Warna merah, betul. Dan akhirnya dikabulkanlah permintaan tersebut. Tapi karena dia kasih biskuitnya setengah,
maka mobil yang didapatkan pun juga setengah. Ya. Nah, Anda tertawa melihat video tadi. Tapi seringkali itulah yang terjadi dalam hidup kita. Itulah cerminan hidup kita. Seringkali kita mengeluh dan bertanya, duh kok hidup saya segini-segini aja sih? Kok penjualan saya segini-segini aja sih? Kok nasib saya segini-segini aja sih? Ya kok omset saya, gaji saya, rezeki saya segini-segini aja sih? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah benar-benar memberikan yang sepenuhnya atau belum? Apakah Anda sudah benar-benar all out, giving your very best, mencoba segalanya, 100% komitmen, tangguh, disiplin, beradaptasi atau belum? Karena ingat, hidup itu adil. Apa yang Anda berikan, itu juga lah yang nantinya akan Anda dapatkan. Oke? So, don't put in half of the effort unless you're okay with half of the result. Makanya saya selalu percaya, jangan lakukan hal setengah-setengah, kecuali kalau Anda memang oke dengan hasil yang setengah-setengah. Nah, sedangkan saya yakin hari ini kita semua berkumpul hadir di sini, Anda adalah orang-orang terpilih, Anda adalah orang-orang luar biasa yang mendapatkan kesempatan ini. Anda harus memberikan yang terbaik karena Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik. Setuju? Setuju. Oke, jadi tulis di kolom chat bilang saya layak untuk mendapatkan, thank you ya. Nah, tapi kadang ada juga nih, walaupun dia bilang setuju-setuju, tapi sebenarnya dalam hati dia ngeyel dan bilang seperti ini, tapi Miss Mary, bukannya saya nggak mau all out, saya sih pengen 100%, saya sih pengen gaspol gitu. Tapi kan sekarang keadaannya berbeda, ini kan lagi pandemi, banyak batasan, banyak kesulitan. Coba lihat, gara-gara perekonomian buruk, makanya semua orang nasibnya jadi buruk. Betul atau betul? Salah ya, salah. Oke, ini pertanyaan jebakan ya. Salah, itu adalah pemikiran yang salah. Nah, bingung kan? Terus bingung lagi. Apanya salah Miss Mary? Itu kan fakta. Emangnya Miss Mary nggak lihat berita? Kan fakta. Gara-gara perekonomian buruk, makanya banyak perusahaan gulung tikar. Banyak orang di PHK. Banyak orang nggak achieve target. Ya, banyak orang gagal akhirnya. Bukankah itu fakta? Yes, iya, itu memang fakta. Saya tidak memungkiri, itu memang terjadi. Tapi hari ini saya juga ingin menunjukkan fakta lainnya. Coba sekarang saya tanya, ada nggak orang-orang yang Anda tahu nih, mau sebagus apapun perekonomiannya, mau sebagus apapun keadaannya, tetap aja nggak berhasil, tetap aja gagal, tetap aja nggak bisa jualan, tetap aja nggak bisa achieve target, tetap aja bangkrut, tetap aja rugi. Kira-kira ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, iya kan? Dan itu juga fakta. Betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ada nggak orang-orang yang Anda tahu, mau seburuk apapun keadaannya, seburuk apapun situasinya, tetap aja bisa berhasil, tetap aja bisa achieve target, tetap aja bisa bertumbuh, tetap aja bisa sukses, ya kan? Kira-kira ada nggak orang-orang seperti itu? Ada banget gitu ya, dan Anda juga termasuk salah satunya, betul atau betul? Betul, dan itu juga fakta. Nah, jadi apa yang saya ingin tunjukkan di sini? Nah, ini penting banget ya, khususnya sebagai seorang UMKM gitu ya, pebisnis, di mana apapun juga profesi Anda, ini penting banget. Karena banyak orang itu mereka punya pemikiran dan asumsi yang salah. Makanya hidupnya banyak salah. Jadi yang salah bukan hidupnya, tapi cara pandang dia terhadap hidup yang salah. Yang akhirnya salah semuanya. Oke, nah mereka tuh salahnya seperti ini. Mereka selalu berasumsi dan berpikir bahwa keadaan itu sama dengan hasil. Jadi kalau keadaannya buruk, wah dijamin hasilnya pasti buruk. Oke, nah padahal rumus yang benar ini harap diingat karena ini penting banget dan ini juga menjadi pegangan saya dan selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri di saat-saat seperti ini adalah ini rumusnya. E ditambah R sama dengan O. Tulis di kolom chat. Nah ya kan, E ditambah R sama dengan O. Ya bahwa ternyata event, kejadian ini bukan berarti sama dengan hasil. Oke, jadi kalau kejadian yang buruk, keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya dijamin buruk. Oke, semua tergantung dari respons kita. Dan sama, ya keadaan yang baik bukan berarti menjamin hasilnya pasti baik. Oke, tapi semua tergantung dari respons kita. Bagaimana kita meresponsnya. Mau keadaan sebagus apapun, tapi kalau respons kita buruk, kita lemah, letih, lesu, letoy,
lebay, apalagi lelet. Apalagi nih LL yang melemahkan nih, lambat ya kan. Nah, mau keadaan sebagus apapun, tapi kalau kita ya kayak tadi tuh lunglai, terima kasih sudah menambahkan ya, lunglai, letih, lemah, lesu, lebay, lemot gitu kan, nggak mungkin Kak hasilnya bisa baik, oke? Nah, dan sebaliknya, walaupun keadaannya seburuk apapun, tapi kalau respons kita baik, kita tetap optimis, kita mau berusaha, kita cari jalan, kita mau berubah, beradaptasi gitu kan, kita mau terus mencoba dan terus mencoba, keadaan seburuk apapun bisa berubah menjadi baik. Oke, nah jadi semua tergantung dari respon kita. Oke, tulis di kolom chat, respon saya menentukan masa depan saya. Ya kan? Nah ya, jadi respons Anda menentukan masa depan bisnis Anda juga. Respons Anda akan menentukan masa depan usaha Anda juga. Oke? Nah sekarang respon seperti apa sih yang harus kita miliki dan bagaimana kita bisa mengubah kesulitan ini menjadi sebuah kesempatan dan akhirnya dari kesempatan itu menjadi sebuah keberhasilan. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah dan apapun juga yang saya sharingkan, apapun juga yang Anda alami itu pun juga saya mengalami ya, karena kita berada di kondisi yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama gitu. Bahwa pandemi ini benar-benar mengubah segalanya ya, termasuk juga bidang usaha. Nah, tapi saya selalu percaya sama seperti yang paling penting ya, kita, jujur ya wajar ya, namanya juga manusia ya, kadang-kadang aduh kita pusing nih, gimana nih mikirin jualan nggak jualan, omset menurun, harus gitu bayar gaji pegawai, udah gitu wah banyak tanggungan keluarga dan seterusnya, wah jadi pusing gitu. Nah tapi penting untuk kita ngehang gitu, setengah ngehang ya. Oke, cepat-cepat kita restart lagi, biar bisa lancar lagi, biar bisa jalan lagi. Oke, nah kalau komputer cara nge-restartnya gimana? Ada rumusnya ya, Control Alt Delete. Oke, di Control Alt Delete nanti itu terrestart, akhirnya mulai lagi, ulang lagi. Oke, nah caranya hari ini pun juga menurut saya kita bisa belajar dari 3 prinsip itu. Oke, Control, Alt, dan Delete. Apa itu Control Alt Delete? Oke, yang pertama, nah mungkin saya sharing ini dulu. Oke, bentar ya, bisa dilihat. Nah, oke. Nah, ini penting banget dengarkan kata-kata saya bahwa di hidup ini ada banyak ketidakpastian dan saat ini ada banyak ketidakpastian, ada banyak perubahan. Nah, kita khususnya Anda sebagai pengusaha, Anda harus pintar-pintar mengetahui dan memisah yang mana yang Anda bisa kendalikan, yang mana yang di luar kendali Anda. Oke, jadi harus benar-benar bisa melihat yang benar-benar di luar kendali Anda gitu kan. Ya sudah, biarkan saja, tapi Anda fokuskan dengan apa yang bisa Anda kendalikan. Nah, di hidup ini seperti saya bilang, kita nggak mungkin bisa mengendalikan peraturan pemerintah lah, keadaan lah, udah gitu kita juga nggak bisa mengendalikan orang mau berbuat apa, kita nggak bisa mengendalikan orang lain dan seterusnya. Tapi ada 2 hal paling penting yang masih bisa kita kendalikan dalam hidup kita, yaitu your effort and your attitude. Oke, tindakan yang akan kita lakukan dan sikap kita ketika kita melakukan tindakan itu. Oke, dan itu penting banget. Mungkin saya cerita dikit ya. Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami krisis dalam hidup ya, termasuk juga saya. Dan krisis, kalau saya bisa ingat banget, salah satu musibah besar yang akhirnya berubah menjadi sebuah berkah dan sebuah kesempatan itu terjadi ketika Krismon tahun 98. Waktu itu ada kerusuhan ya dan seterusnya. Nggak pernah nyangka bahwa seorang anak lahir dari Tanjung Priuk ya, yang nggak pernah punya kepikiran sekolah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi bisnis di luar negeri gitu ya, tiba-tiba hidupnya harus berubah. Nah singkat cerita, waktu itu saya terpaksa sebagai anak perantau tinggal di Singapura sendiri, jauh dari orang tua, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan hutang, itu sama sekali tidak enak ya, sama sekali tidak enak. Oke, dan di awal itu saya sempat
merasa bahwa wow ini ada begitu banyak kesulitan, saya menyalahkan keadaan, saya membanding-bandingkan keadaan gitu, dan saya merasa bahwa hidup itu nggak adil ya, dan banyak banget perasaan-perasaan negatif lainnya gitu. Saya merasa bahwa ya udah lemah, pasrah, ya udah cuma segini aja nasib saya. Nah sampai satu hari saya sadar bahwa nggak ada gunanya berkeluh kesah, nggak ada gunanya menyalahkan keadaan, dan itulah terjadi di saat saya ulang tahun ke-20. Oke, nah coba ya mungkin. Nah ini dia, oke ya. Yang udah pernah nonton filmnya pasti tahu. Ada yang udah pernah nonton film Mary Riana? Udah ya, thank you. Oke, ini sorry kalau bisa mungkin foto gambarnya bisa ditampilin, ada dua-duanya. Jadi ada slide-nya juga, ada saya menjelaskannya. Mungkin Reni bisa tolong dikondisikan. Nah, thank you ya, biar mereka bisa pilih yang mana ya. Thank you. Oke. Nah, jadi ini udah pernah nonton filmnya, thank you. Terima kasih. Nah, tapi kalau Anda pernah bertemu saya 20 tahun yang lalu, jadul zaman dulu, saya yakin Anda pasti nggak bakal nyangka bahwa orang ini bakal jadi orang sukses. Karena nggak ada tampang-tampang sukses sama sekali. Kebetulan saya bawa foto aslinya. Penasaran pengen lihat? Penasaran ya? Oke, kita lihat dulu foto berikut ini nih. Ini dia. Tada! Nah, ini dia. Ini dia foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20, 21 tahun yang lalu. Oke. Mirip gak dengan yang sekarang? Beda ya? Oke, mirip gak dengan Chelsea Islan? Nggak enak jawabnya, oke? Ya jelas berbeda. Berbeda bukan hanya dari segi fisik, tapi segalanya. Dari cara pandang saya, kepercayaan diri saya, kemampuan saya, keterampilan saya, amat sangat berbeda. Oke? Nah, tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis di hidup saya. Kenapa? Karena tepat di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Oke? Nah, terus terang, 1-2 tahun pertama saya jalani di Singapura penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kesulitan. Dan saya udah bener-bener bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, di saat saya ulang tahun ke-20, tepat di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi $1 saya pada saat itu. Dan berawal dari sebuah mimpi. Ternyata mimpi itu mempunyai kekuatan. Dan ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Dan kalau mimpi inilah mengubah hidup saya, bagaimana dengan Anda? Apa mimpi $1 Anda? Kalau balik lagi ke poin tadi saya bilang, kontrol, kendali. Di saat-saat seperti ini, penting untuk kita bisa tahu yang mana yang bisa kita kendalikan, yang mana yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, yang bisa kita kendalikan adalah kita bisa mengambil keputusan. Keputusan untuk tetap maju ke depan dan keputusan untuk tetap punya target dan bermimpi. Dan menurut saya ini penting. Oke, kenapa? Karena banyak orang ketika mereka berada dengan keadaan dan realitas seperti ini, mereka terseret dan terjebak dengan realita dan berpikir, nggak usah punya target deh. Karena target toh nggak tercapai, nanti kecewa. Tahun lalu aja nggak berhasil, tahun ini pasti akan lebih nggak berhasil lagi. Dan akhirnya mereka terjebak pada kondisinya. Oke, nah hari ini saya ingin bilang, jangan hanya fokus kepada kondisi dan situasi, tapi kita harus bisa melihat ke depan. Kondisinya sekarang memang seperti ini, tapi mimpinya mau apa, targetnya mau apa, gitu. Pandemi ini tidak akan selamanya, tapi perubahan yang kita lakukan di tengah pandemi ini, itu efeknya selamanya. Jadi lakukan sesuatu, masih ada yang bisa kita tuju. Sekarang mungkin kondisinya belum baik, tapi apa hal baik yang ingin Anda capai, ingin Anda raih? Tetap harus punya target, tetap harus punya mimpi, tetap harus buat tujuan. Have a clarity, oke? Nah, dan tentu saja kenapa penting untuk kita bisa punya mimpi dan target itu? Karena saya juga percaya satu-satunya cara untuk kita bisa mengubah keadaan itu adalah dengan bergerak, oke? Dengan bergerak. Nah, jadi
Terus terang pada saat itu, kalau saya bisa balik lagi ke yang dulu ya, ketika saya masih kuliah, saya punya mimpi, tapi terus terang pada saat itu saya juga masih nggak tahu harus ngapain, saya nggak tahu harus mulai dari mana, saya nggak tahu harus gimana ya caranya saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu, sama sekali nggak kepikiran. Nah, tapi saya percaya satu hal, saya percaya kalau saya benar-benar serius ingin mengubah kondisi ini dan situasi ini, bertahan aja nggak cukup. Saya harus berjuang. Tahu bedanya bertahan dan berjuang? Jelas berbeda ya. Kalau sebelumnya di hidup saya terus-terus bertahan. Ya udah nggak apa-apa bertahan, yang sabar ya. Bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu. Bertahan hidup ngumpet-ngumpet makan roti di toilet ya. Mau sesabar apapun saya bertahan, mau setabah apapun saya bertahan, saya nggak mungkin bisa mengubah hidup saya. Saya nggak mungkin hanya diam, berharap dan bersabar dan semua akan berubah dengan sendirinya, nggak mungkin. Saya harus berjuang. Dan yang saya maksud dengan berjuang berarti saya harus bergerak. Saya harus berani keluar dari zona nyaman saya harus berani melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan untuk bekerja ya, mencari uang tambahan dengan bekerja. Dan of course tentu saja kita semua tahu bukan berarti begitu kita punya mimpi, punya rencana, terus tiba-tiba semua jadi gampang gitu ya. No. Hidup tidak semudah itu, Ferguson. Oke, kalau emang nggak mudah ya. Kalau misalnya ada bilang, oh hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Ya iya, orang Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah. Siapa bilang? Justru seringkali nih kalau kita udah punya target, udah punya mimpi, udah punya rencana, udah berjalan, mau berjalan nih, udah punya keberanian untuk melangkah, akan selalu ada tantangan, rintangan, godaan, cobaan, hambatan, kegagalan. Itu udah satu paket. Oke. Nah tapi sekarang pertanyaannya, maukah Anda membayar harga untuk mencapai kesuksesan itu? Oke, nah itu perbedaannya. Oke, jangan hanya mau suksesnya doang, tapi apakah Anda mau juga untuk bisa berproses? Nah, again seperti saya bilang, ingat, selama kita berjalan, ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol, tapi dua hal yang bisa kita kontrol adalah your effort and your attitude. Tindakan Anda dan sikap Anda ketika melakukan hal itu. Saya memutuskan untuk berjuang dan bergerak, dan saya memutuskan untuk terus berjuang dan bergerak dengan optimisme. Oke, tetap semangat walaupun capek ya, tapi kalau capek berkeluh kesah malah lebih capek. Setidaknya kalau udah capek kita semangat, semoga itu bisa meringankan beban di hati gitu. Oke, nah. Dan akhirnya udah saya mulai dari kerja bagian brosur di jalan, saya kerja di toko bunga, saya kerja di plan restoran gitu, pekerjaan-pekerjaan dengan upah harian yang mungkin kalau dikumpulin nggak mungkin bisa dapat $1 juta. Yang kalau kita lihat nih secara logika, kerjaan kayak gini mana mungkin gitu, mimpinya setinggi itu, ini mah kecil gitu kan, nggak mungkin bisa sampai ke sana. Nah tapi hari ini, dan saya buktikan di keadaan sampai sekarang ini pun, ini sangat berlaku bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar, nggak selamanya kita harus melakukan hal-hal yang besar. Sekecil apapun langkah saya, asalkan saya terus melangkah dan terus melangkah dan terus melangkah, suatu hari saya pun akan sampai ke tujuan. Dan sekecil apapun langkah yang kita lakukan saat ini yang mungkin kelihatannya wah dikit gitu ya, mungkin cuma dalam hitungan jari gitu, atau mungkin jarinya juga nggak 10 jari gitu kan, cuma sedikit gitu. Tapi kalau kita yakinkan, kita sungguh-sungguh, oke, saya percaya bahwa dari yang kecil ini nanti bisa muncul kesempatan yang lebih besar lagi, terbuka kesempatan yang lebih lebar lagi gitu ya, dan akhirnya itulah yang akhirnya akan membawa kita keluar dari situasi sulit ini gitu. Nah jadi itu yang pertama adalah kontrol, kendali. Nah yang kedua, yang kedua itu adalah alt. Nah alt itu coba ya, nah bisa dikondisikan, nah ini dia alt, oke. Nah oke. Bisa kelihatan? Udah cek? Oke, yes. Oke, nah jadi alt, tulis di kolom chat alt. Thank you, yes. Oke, nah alt itu artinya alternatif, cari alternatif. Oke, nah kadang kita harus bisa pinter-pinter fleksibel, menjadi orang yang fleksibel. Kalau tadi saya bilang kita harus punya mimpi, have a clear goal, harus punya target. Yes, memang target kita, usaha kita di bidang tertentu dan kita punya target tertentu. Tapi kita juga harus mencoba mencari alternatif karena dengan adanya pandemi ini ada banyak berubah, ada banyak kebiasaan-kebiasaan, ada banyak cara-cara kita berbisnis yang dulu, yang sekarang nih udah nggak relevan lagi, yang sudah berubah karena cara orang beli
juga berubah, prioritas orang berubah, lifestyle mereka juga berubah gitu. Nah, jadi kalau sekarang mungkin gara-gara perubahan ini ada beberapa bisnis kita yang terhambat, coba cari alternatif lain. Oke, bisa nggak disubstitusi? Bisa nggak misalnya kalau jualan berarti sekarang mungkin pindah ke online tapi sih nggak bisa digital marketing. Ya udah mulai dari yang simple dulu lah. WhatsApp gitu kan. Jadi WhatsApp jangan dipakai untuk forward berita-berita negatif gitu, tapi bisa digunakan juga kan untuk hal yang lebih produktif ya kan, untuk bisa send katalog kah atau enggak misalnya mungkin kasih sampel dan seterusnya. Oke, cari alternatif. Again, mungkin ada banyak orang berpikir bahwa sekarang ada banyak jalan tertutup. Yes, mungkin ada banyak batasan-batasan. Tapi sebenarnya kalau Anda benar-benar melihat ada lebih banyak lagi kesempatan yang terbuka yang sebenarnya sebelum itu nggak ada. Tapi di tahun ini, di bulan ini, di saat-saat ini jadi ada gitu. Jadi kesempatan untuk kita bisa mengupgrade diri kita dan juga kita bisa pergi bahkan ke ranah yang baru. Oke, nanti saya bisa cerita tentang pengalaman saya membawa Mary Riana Organizations, Mary Riana Group yang juga terdampak sebenarnya gara-gara pandemi ini ya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin putarkan dulu video tentang Be Flexible. Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa ya? Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Nah, ternyata botolnya botol plastik ya. Oke, tepuk tangan dulu dong yang luar biasa ya untuk penyanyi opera kita. Oke, nah jadi apa yang saya ingin tunjukkan? Oke, dari video tadi kita bisa melihat bahwa kalau kita terus-menerus melakukan hal yang sama, dijamin hasilnya sama. Dikasih gelas pecah, kasih gelas pecah, kasih gelas sudah pasti pecah. Tapi coba ganti dari gelas ganti botol ganti botol plastik ternyata satu perubahan kecil bisa membawa hasil yang berbeda dan dampak yang besar. Oke, nah bagaimana kita bisa mengubah situasi ini? Have an open mind. Coba pikirkan cara. Walaupun cara yang baru itu beresiko ya. Oke, tapi ingat kalau kita bertanding nggak dipastikan menang, tapi kalau kita tidak bertanding sudah dipastikan kalah. Ya, itu aja yang selalu saya pegang. Dan sama, ini pun juga saya praktekkan di hidup saya dan bahkan di keadaan sekarang nih. Mary Riana Group kita bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Kita ada learning center. Kita punya 11 cabang, kayak tempat les, ngajarin tapi bukan ngajarin pelajaran sekolah, tapi kita ngajarin life skill. Oke, kita ngajarin public speaking, smart learning, kita ngajarin character building gitu kan. Dan ada 11 cabang di Jabodetabek dan juga di Surabaya. Dan di saat semua sekolah tutup dan harus study from home, apalagi tempat-tempat pelatihan seperti itu pasti tutup, kita nggak bisa beroperasi gitu. Sama sekali nggak bisa beroperasi, sama sekali nggak bisa buka. Salah satu bisnis di Mary Riana Group juga event ya, di mana kita banyak banget bikin event-event gitu ya, ratusan orang, ribuan orang, di mana saya juga sering diundang ke kota-kota dan seterusnya. Dan itu pun juga sama sekali pandemi tutup, nggak bisa beroperasi sama sekali. Oke, jadi sangat terdampak. Nah, tapi again saya selalu ingat, apa yang bisa saya kendalikan? Saya nggak bisa mengubah peraturan, saya nggak bisa mengubah situasi vaksin dan seterusnya. Tapi ya udah, apa yang bisa saya berdayakan sekarang, dan akhirnya kita mencoba bertransisi into online gitu. Walaupun it takes time ya, walaupun itu butuh muda dan butuh transformasi juga ya, tapi bersyukur sampai akhirnya ya kita mencoba cara, kita bertransformasi dan akhirnya sekarang gara-gara pandemi sekarang ada Mary Riana Digital Learning gitu. Jadi kita menggunakan online dan ternyata hasilnya bahkan responsnya itu jauh lebih baik, karena kalau sebelumnya kita punya cabang, orang-orang cuma ada di Jabodetabek dan juga Surabaya yang bisa datang ke cabang kita, tapi gara-gara online sekarang yang ada di luar kota, yang ada di Jember, yang ada di Sumatera, yang ada di Papua, yang ada di luar negeri bahkan, mereka juga bisa mengakses kelasnya gitu. Nah jadi again seperti saya bilang, bukan proses yang mudah, tapi coba cari alternatif, coba cari cara. Selalu masih ada pasarnya, oke, selalu masih ada orang-orang yang membutuhkan.
usaha yang sedang kamu buat sekarang. Oke, nah sekarang caranya gimana cara kita bisa nyampe ke mereka, gimana cara supaya mereka bisa tahu. Oke, nah jadi selalu cari alternatif. Nah dan yang terakhir, nah yang terakhir itu adalah del. Del itu adalah delete. Nah, coba nih saya bilang. Bisa kelihatan? Delete ya, tulis di kolom chat, delete. Thank you. Nah jadi ingat ya caranya ya, ini untuk supaya kita nggak ngehang pikiran kita dan supaya kita bisa mengubah situasi yang seakan-akan kayaknya udah nge-freeze nih di hidup kita, kayak udah nge-freeze, wah cuma segini di nasib saya. No, it's not a freeze, kita bisa restart lagi. Pertama kita harus tahu apa yang bisa kita kendalikan, yang kita kendalikan adalah tindakan kita, action apa, dan attitude kita. Yang kedua, cari alternatif, Kalau misalnya sekarang alternatifnya ada nggak cara penjualan lain? Atau mungkin kalau misalnya bahan bakunya harganya mahal, cari ada nggak harga yang supplier yang mungkin lebih murah, supplier yang mungkin bisa diajak kerjasama gitu, nggak harus bayar, tapi misalnya berpartnership, berkolaborasi. Ya intinya cari alternatif karena selalu ada cara, selalu ada jalan gitu. Dan terakhir adalah delete. Nah yang harus di delete adalah, nanti saya cerita ini ya sekarang aja deh. Yang harus di-delete adalah procrastination. Nah, saya kasih gambar ini. Kenapa gambar ini menarik human dan komputer? Karena kalau saya tanya nih antara orang sama manusia sama komputer, kira-kira canggihan mana? Hebatan mana antara manusia dan komputer? Terus di kolom chat. Hebatan manusia, harusnya manusia ya, tapi seringkali kita kalah sama komputer. Kenapa? Karena kalau komputer itu, begitu kita sudah buat perencanaan, kita ketik enter, langsung dieksekusi. Enter, dieksekusi, enter, eksekusi, jalan. Kalau manusia, bukan enter, tapi entar. Ya kan, disuruh, ayo coba kita belajar digital marketing, entar. Ayo coba ini kita ganti produksi, entar deh, lama-lama nggak jadi. Nah akhirnya akhirnya nggak jalan-jalan kan, beda satu huruf, akhirnya mengubah nasib. Satu hurufnya beda, nasibnya nanti beda gitu. Ya jadi jangan entar tapi enter, alias yuk eksekusi. Nah makanya yang harus di-delete adalah itu rasa malas, yang harus di-delete adalah rasa ego. Kita zaman sekarang apalagi saat-saat seperti ini udah deh nggak perlu lagi yang namanya gengsi. Kalau kita harus benar-benar turun ke bawah, mulai lagi, coba lagi, jualan lagi, it's okay. Jadi hari ini udah jangan lagi males-malesan, jangan lagi bawa gengsi-gengsian, jangan lagi berpikiran negatif yang bilang kayaknya nggak bisa nanti rugi. No, itu harus dihempaskan jauh-jauh ya. Semuanya kayak gini nih, hempaskan. Hempaskan. Dan percaya selalu pasti ada yang baik. Nah, mungkin terakhir ya sebelum closing dan sebelum Q&A ada satu video dulu yang ingin saya putarkan, tapi saya mau kenalin dulu. Menurut saya ini sangat relevan untuk kita. Ini adalah foto dari seorang gadis remaja namanya Heather. Ketika foto ini diambil usianya masih 20 tahun, masih muda, masih remaja. Kalau dilihat dari pakaiannya, kira-kira dia atlet apa? Ayo, dia adalah atlet lari ya, dia adalah atlet lari, betul. Nah, jadi dia ini sangat dikenal bukan hanya karena berapa banyak medali yang didapatkan, tapi karena satu hal yang dilakukan di sebuah pertandingan di tahun 2008. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dulu video berikut ini. Sophomore from Penn State, Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she's just coming by Fawn Door now in the home stretch, heading into the bell lap. Now, here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just... Nah, dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Astaga, siapa dari Anda yang sambil ngeliat foto ini sambil ikutan nyanyi juga? Tulis di kolom chat bilang saya. Wah,
Butiran debu, astaga. Tahu ya lagunya ya? Siapa nih lagu favorit nih, hafal? Yang tahu judulnya? Tahu judulnya? Terus di kolom chat. Butiran debu. Nah, aku tanpa butiran debu nih yang sering galau nih, ketahuan ya. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan foto ini di akhir. Kenapa? Karena menurut saya inilah gambaran yang terjadi di kita semua saat ini. Sama seperti dia ya, ketika dia mau pertandingan lari, dia sudah mempersiapkan yang terbaik, dia sudah punya rencana, dia sudah latihan. Bahkan ketika pertama kali mulai, dia udah memimpin di depan, dia sudah lebih memimpin jauh di depan dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain. Tapi siapa yang menyangka bahwa di tengah-tengah ternyata bam, dia nyungsep, terjatuh, terinjak seperti ini. Oke? Nah, dan itulah hidup kita. Tahun lalu, tahun 2020, kita memulai tahun lalu Januari mungkin dengan rasa optimis, udah punya target omset, udah punya perencanaan, dan kita sudah bergerak gitu kan, kita sudah berjalan, udah berlari, udah di depan bahkan mungkin ya, udah bagus nih, semuanya bagus. Tapi siapa yang nyangka tiba-tiba bam, pandemi, mengubah segalanya. Dan di saat itu terjadi, sangat wajar kita sebagai manusia pasti kecewa, marah, sedih, kita ragu, kita mulai hilang harapan, hilang kepercayaan diri gitu. Namanya juga manusia, itu sesuatu yang wajar. Nah, tapi selalu ingat, saya yakin ini bukan pertama kalinya Anda dengar bahwa nggak peduli seberapa kamu jatuh, tapi yang paling penting seberapa cepat kamu bangkit. Oke, ingat seperti yang saya bilang, masih ingat rumus ini? Respons, kejadian nggak menentukan hasil, tergantung respons kita. Dan apakah itu hanya kata-kata belaka atau sebenarnya itu praktikal, bisa dilakukan dalam hidup kita? Kita lihat dulu lanjutan videonya, ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Gordon falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Gordon is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Von Dor, and she may catch the leader. Wow. Well, she's got fun. This is a gutsy effort by Gordon. Can she pull it off? She's moving to third. Gordon coming down the stretch from the outside. Gordon coming on strong. Gordon all the way. Gordon. She did it. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. Ya, unbelievable. Sesuatu yang nggak mungkin Anda percaya kalau Anda tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terjatuh, nyungsep di pertandingan lari, di mana kecepatan adalah segalanya, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia harus cepat bangkit dan bergerak dan terus berlari dan terus berlari. Sampai akhirnya dia bisa melampaui pelari berikutnya, melampaui pelari berikutnya, melampaui pelari berikutnya, sampai dia akhirnya kembali merebut posisi pertamanya. Dan hari ini saya ingin bilang kepada Anda semua bahwa that kind of rebound, kebangkitan seperti itu sangat mungkin terjadi kepada Anda. Anda mampu untuk bangkit kembali, Anda mampu untuk lari kembali, mengejar yang tertinggal, dan bahkan melampaui apa yang Anda targetkan. Tahun 2021 ini bisa menjadi tahun yang baik buat Anda, buat usaha Anda. Asal Anda yakin, asal Anda percaya. Oke, ingat, Anda boleh terjatuh, Anda boleh terinjak, tapi Anda tidak boleh menyerah. Fight till the end and never give up. Harus yakin dan harus percaya. Tulis di kolom chat, saya pasti bisa. Oke, saya pasti bisa. Dan hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita dan mewujudkan usaha kita. Amin, pasti bisa. Thank you, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat ya, dan kita yakin tahun ini akan menjadi tahun yang baik buat kita semua. Thank you, sukses selalu. Sampai bertemu lagi di Q&A. Terima kasih. Wow, keren luar banget. Biasa.
ya. Seperti halnya kayaknya masih 5 menit deh ya, ternyata waktunya udah habis. Udah habis. Ya. Semangatnya tuh luar biasa banget ya. Itu Ya. yang bisa menjadi inspirasi kita pastinya ya. Dan Baik. tentunya memotivasi para pelaku UMKM kan. Betul banget ya, silakan buat pelaku UMKM yang sudah bergabung ya, jangan lupa juga untuk mengisi link absensi dan juga silakan yang mau bertanya bisa untuk di kolom chat box ya. Oke, kali ini kita akan bacakan dulu yang sudah masuk nih ya. Kali ini dari siapa Putri? Makalah Free Iskandar dari Kampung Ijo. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan ide bisnis atau promosi yang menarik sehingga produk atau apa yang kita jual jadi unik? Mengingat saat ini sudah banyak yang terjun ke dunia bisnis, terutama saat pandemi ini. Oke, silakan Kak Mary Riana bisa untuk menjawab langsung. Ya, thank you. Jadi mungkin saya bagi dua ya. Tadi kan ide bisnis, produk apa, dan promosinya seperti apa. Nah ini soalnya dua hal yang berbeda. Kalau misalnya bertanya ide bisnis, mau bisnis apa yang menarik, pertama menurut saya kamu harus cari masalah dulu. Nah, bingung ya, kok masalah dicari Miss Mary? Nah ini dia, sebenarnya di saat-saat masalah seperti ini, di saat keadaan seperti ini kan ada banyak masalah. Itu sebenarnya is an opportunity. Kenapa? Kalau kamu bisa punya solusi untuk bisa men-solve masalah itu adalah ide yang baik karena ada orang yang mencari. Nah contohnya nih, makanya kalau misalnya banyak orang punya masalah, iya nih masalahnya takut imunnya kurang, makanya sekarang banyak orang jualan vitamin ya kan untuk menaikkan imun ya karena itu men-solve masalah ketakutan mereka. Ada juga yang mungkin masalahnya internet connection atau mungkin harus butuh gadget gitu. Oke, kalau gitu cari solusi. Nah solusi apa yang Anda bisa jual atau berikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada gitu. Nah jadi mulai dari situ dulu, mulai dari pikirkan dari hal itu dulu, apa yang Anda punya dan yang Anda punya itu bisa men-solve apa. Dari hal yang simple, dari hal yang sederhana. Nah itu dari segi idenya ya mau bisnis apa. Nah sekarang kalau misalnya dari segi promosi itu, nah ini juga penting karena kalau misalnya ada yang bilang sekarang agak susah jualan, memang mungkin terlihat susah, tapi sebenarnya masih ada sekelompok atau bahkan banyak orang yang sebenarnya mereka masih tetap spending. Nah jadi kuncinya cuma 3 sebenarnya. Oke, orang-orang ini biasanya kenapa mereka membeli produk? Mereka membeli produk tuh biasanya kalau nggak butuh banget ya, jadi karena butuh banget, jadi apapun itu mereka pasti mengeluarkan uang gitu untuk membeli produk itu. Yang pertama butuh banget, yang kedua itu mau banget. Pernah nggak kalian di saat pandemi ini nih, akhirnya beli sesuatu yang sebenarnya kalian tahu nggak butuh, tapi karena kalian pengen aja gitu, pengen banget kepikiran, terus akhirnya ya udah deh pencet shopping, buy. Ada nggak? Sering kadang-kadang kan, ya padahal nggak butuh, tapi karena mau banget akhirnya tergerak dan akhirnya beli gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga itu biasanya murah banget. Nah jadi ini seringkali juga mempengaruhi ya, kayaknya wah ini harganya biasa nih segini nih, tapi karena sekarang penawarannya murah banget, akhirnya udah deh beli deh gitu. Nah jadi coba gunakan promosi atau posisikan produk-produk Anda dengan 3 hal ini nih. Anda mau target yang mana? Oke, create needs yang memang benar-benar sangat dibutuhkan sehingga mereka tetap mau bayar, atau setidaknya buat sesuatu yang sangat menarik gitu. Mungkin dengan dengan promosi-promosi ya, dengan mungkin salah satu caranya juga seringkali ini dengan word of mouth ya, karena kalau misalnya ada orang lihat oh ini pakai ini, orang ini juga pakai, orang ini juga pakai, kadang-kadang mereka juga jadi tertarik dan jadi mau gitu ya. Atau yang terakhir ya berarti buat penawaran yang menarik gitu, mungkin dibikin murah atau mungkin dibikin paket atau mungkin dikasih ini dapat bonus apa dan seterusnya gitu. Nah jadi selalu ada banyak cara dan harus pinter-pinter, buat saya nih pinter-pinter ini ngelihat kiri kanan juga ya, karena seringkali kan sebenarnya semua data kan sudah ada di internet nih, kita bisa lihat nih iklan yang sekarang sedang berjalan seperti apa, promosi-promosi yang menarik seperti apa gitu. Nah jadi kalau kalian ke online shopping jangan hanya browsing untuk shopping, tapi lihat juga cara mereka jualan seperti apa, lihat juga produk-produk apa yang sekarang sedang laku, lihat juga ide-ide, karena kita bisa mendapatkan ide juga dari situ ya. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Nice, keren banget ya. Baru kali ini orang nyari masalah yang positif ya.
Iya, karena kita harus cari masalah supaya kita bisa men-solve masalah itu. Kita Iya. tahu mereka masalahnya apa. Oh, keren banget ya. Baik, kita ke next question kali ini dari Iya. Mustika dari Genbi Jember. Miss Mary, izin bertanya, pandemi ini banyak mengubah pola konsumsi masyarakat. Salah satu cara untuk bertahan adalah menjadi customer centric business. Bagaimana menumbuhkan rasa peduli ini di antara rekan-rekan satu UMKM, karena kalau hanya saya sebagai pemimpin yang jalan rasanya tidak mampu. Oke, silakan Miss Mary. Iya, pertama again ya, kita harus pikir ya, apa yang bisa kamu kendalikan? Kamu nggak mungkin bisa mengendalikan dan berharap semua orang juga ngikutin seperti kamu gitu. Tapi yang kamu bisa kendalikan ya usaha kamu sendiri. Kalau menurut kamu itu memang bagus, customer centric, gitu kan. Dan kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti kan ada hasilnya. Dan orang tuh sebenarnya ngelihat kiri kanan loh. Jadi kalau misalnya dia melihat bahwa sini bisa berhasil, kok kamu ngapain sih? Oh iya, saya nggak cuma jualan karena saya tahu peduli customer saya tahu apa yang dia inginkan gitu, dan seterusnya. Lama-lama orang juga akan nengok ke kamu dan akhirnya dia akan ngikutin dan dia nanya ke kamu gitu. Jadi prinsip saya tuh, daripada saya yang ngomong-ngomong keluar yuk gini ini pinter loh, ini bagus loh, mereka nggak akan dengerin. Tapi kalau kamu lakukan sesuatu dengan baik, nanti mereka yang akan noleh ke kamu, yang akan nanya ke kamu sendiri gitu. Jadi sometimes kadang-kadang mulai aja dari kita dulu, kita buktikan, kita lihat hasilnya sudah baik, pasti mereka juga akan mengikuti nantinya gitu. Menurut saya itu sih yang lebih realistis. Iya, karena kita nggak akan mungkin bisa mempengaruhi, apalagi sekelompok orang banyak ya. Kalaupun kamu mau mempengaruhi, at least mungkin 1-2 teman terdekat kamu yang memang partner kamu, itu aja udah cukup sebenarnya. Oke, jadi fokus, lakukan hal yang benar, nanti orang lain pun juga akan bisa nengok dan akhirnya nanya kamu dan akhirnya tertarik untuk melakukan hal yang benar itu bersama. Baik, sudah Miss Mary? Iya, cukup. Semoga menjawab pertanyaan. Jadi tetap jadi diri sendiri tentunya Kak ya. Betul, dan yang pastinya seperti yang kita ketahui, masa pandemi memang serba tidak pasti, namun bertahan dan teguh dalam konsistensi adalah kunci mempertahankan eksistensi bagi pelaku UMKM di masa pandemi ini. Wow. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ya. Miss Mary Riana atas motivasi yang luar biasa Iya. pada pagi hari ini tentunya. Betul banget ya, sekali lagi thank you banget untuk Miss Mary Riana atas motivasi yang begitu luar biasa. Dan yang pastinya tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Diba ya, dan juga Mas Yusron yang telah bersedia sharing tadi mewakili pelaku UMKM. Dan untuk menutup sesi pada siang kali ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu, dan juga kami turut mengundang UMKM Batik Rola dan kita kasih yang telah hadir. Yang hadir pada acara hari ini. Dan tidak lupa untuk mengingatkan untuk menyalakan kamera ya. semuanya teman-teman yang ada di virtual. Oke, sekali lagi yang belum menyalakan kamera. Ya. Ini kesempatan langka loh ya. Bisa dan juga foto luar bareng biasa bersama Miss Mary Riana. Wow. Oke, silakan nyalakan kamera. Iya. Kita Ada juga beberapa ikut yang ya masih. ini ya. Dan tidak lupa juga acara ini didukung oleh JNE, potongannya ongkir 25%, berbelanja produk UMKM selama tanggal 27 sampai 31 Agustus 2021. Oke, dan kali ini Putri sepertinya sudah menyalakan kamera semua. Ya. Sekali lagi ya, kita akan hitung mundur. Silakan bagi yang belum menyalakan kamera bisa untuk menyalakan kamera. Dan kali ini kita akan foto bersama motivator hebat kita pada siang hari ini, ada Miss Mary Riana. Baik, kita foto bersama. 3, 2, 1. Cheers. Oke, cukup. Terima kasih. Sekali lagi saya boleh, satu kali lagi ya. Oh iya. Oke, satu kali lagi. Kita foto bersama. Ayo. Sudah Baik. siap semuanya? Standby. Kamera. 3, 2, 1. Oke, saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah
Luar biasa sekali untuk Miss Mary Riana pada siang hari ini. Dan Thank you. yang pastinya terima kasih, semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya. Iya, benar Walaupun sekali. secara virtual dan semoga nantinya bisa ketemu secara Secara live ya. live. Pandemi segeralah berakhir ya. Benar banget. Betul banget, dan yang pastinya jangan lupa juga untuk mengunjungi di www.sekarkijangexpo.id ya. Dan tentunya demikian sesi motivasi bisnis UMKM bersama Mary Riana. Namun kami ingatkan kepada seluruh peserta Betul. jangan beranjak terlebih dahulu karena masih banyak hal menarik lainnya di sesi selanjutnya. Iya, jadinya jangan kemana-mana terlebih dahulu. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Dan yang pastinya kita masih dalam acara Geber UMKM, Gerakan UMKM Beranjak Jember, Jember Expo 2021. Sampai jumpa.